Sampai jumpa kembali di ulasan Fisikawan Teori. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan perang Iran dan Israel dan apa kaitannya dengan fisika. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini bahwa Iran itu diserang oleh Israel, dan beberapa waktu sebelumnya juga Iran itu juga diserang oleh Israel dan juga dibantu oleh Amerika. Israel sendiri yang hanya negara kecil dan sangat berani menyerang Iran, ya, itu tentunya disebabkan oleh dukungan Amerika atau Amerika di belakangnya. Nah, kita dilihat sendiri kenapa Iran diserang. Salah satunya adalah berkaitan dengan, ya, buat alasannya salah satunya, meskipun kita mungkin tidak sepakat, ya, ada beberapa orang juga tidak sepakat, bahwa diduga Iran itu sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, ya, senjata nuklir, ya, senjata nuklir yang bisa musnahkan jutaan atau miliaran orang, ya. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya penyebab Amerika hari ini itu sangat berkuasa sekali. Bahkan Israel sendiri juga dengan di backing Amerika juga sangat berani sekali di kawasan Timur Tengah. Itu kembali lagi ke Perang Dunia Kedua. Nah, kita lihat di Perang Dunia Kedua, itu Amerika itu memenangkan perang itu. Ya. Apa penyebab Amerika memenangkan perang itu adalah, salah satunya adalah Amerika itu memiliki senjata yang sungguh luar biasa di waktu itu, yang bisa meluluhlantahkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang, yang kita kenal dengan bom atom. Dan apa di balik bom atom? Tentunya adalah fisika kembali. Ya, jadi tokoh-tokoh besar seperti mungkin kita lihat di film Oppenheimer, ya, tokoh-tokoh besar seperti Oppenheimer, kemudian Feynman, tentu juga di dalamnya, Enrico Fermi, dan banyak fisikawan lainnya yang turut serta ikut dalam Manhattan Project untuk membuat bom atom yang diakhiri dengan dijatuhkannya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dan meluluhlantahkan 2 kawasan itu dan menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dimenangkan oleh Amerika dengan konsekuensi banyak hal. Seperti halnya PBB bermarkas di Amerika. Amerika mendirikan PBB memiliki hak veto. Amerika menguasai ekonomi, dan banyak pangkalan-pangkalan Amerika, misalnya pangkalan Amerika ada di Jepang, ada di Timur Tengah, dan di banyak kawasannya. Salah satunya itu konsekuensi dari mereka memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, selain itu, Amerika tentunya dengan penguasaan sains dan teknologi, termasuk fisika yang banyak berkembang. Seperti halnya teknologi yang saya gunakan ini, ya, device yang saya gunakan ini, kemudian platform yang saya gunakan untuk menyebarkan berita ini juga dikuasai oleh Amerika. Sampai dengan hari ini tidak ada negara yang menguasai teknologi informasi sebesar Amerika. Sebut saja Facebook, Google, kemudian Twitter, kemudian atau X sekarang namanya, ya, Instagram, hampir seluruhnya itu bermarkas di Amerika, sehingga Amerika menguasai banyak informasi. Siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Dan apa di balik penguasaan informasi, kemudian penguasaan itu berkaitan dengan penguasaan sains dan teknologi. Tidak ada teknologi hari ini, tidak ada device yang saya gunakan hari ini, kecuali di baliknya itu adalah secara fundamental itu dikembangkan
ilmu-ilmu murni ya, ilmu-ilmu dasar. Itulah sebabnya pentingnya ilmu-ilmu dasar untuk dikembangkan. Nah, kita tahu sendiri hari ini posisi bangsa kita. Posisi bangsa kita tahu masih lemah penguasaan sains dan teknologi. Kami sendiri pada kesempatan ini saya sampaikan, kami dari Departemen Fisika dan saya sendiri bekerja di Institut Teknologi Sumatera, itu sangat miris sekali. Dan tidak kami memang mengalami hampir di seluruh jurusan atau program studi atau fakultas sains atau MIPA ya, matematik dan pengetahuan alam di seluruh Indonesia, itu peminat siswa-siswa yang masuk ke jurusan sains, jurusan fisika itu menurun dari tahun ke tahun. Nah, kita lihat Amerika hari ini menguasai banyak teknologi. Di belakangnya adalah ilmu-ilmu dasar. Kalau kita ingin bisa sejajar, misalnya kalau kita lihat ya Presiden Prabowo, kita lihat di berita ingin ikut serta dalam mendamaikan ya, perang di Timur Tengah. Tapi kalau posisi kita tidak sejajar, kita tidak punya teknologi. Tentunya kita ketika masuk di jajaran internasional, ketika kita ingin ikut serta dalam istilahnya ya di dalam undang-undang dasar kita, adalah ketertiban dunia, itu posisi kita sangat lemah. Ya, kita tahu sekarang misalnya China hari ini negara besar, mungkin di tahun-tahun 80-an posisi kita dengan China sama saja, bahkan lebih unggul. Tapi sekarang kita lihat China menguasai banyak hal. Bahkan beberapa universitas terbaik sekarang ada di China. Itu karena mereka mengembangkan ilmu-ilmu dasar. Mereka berfokus ilmu-ilmu dasar. Contohnya Amerika sendiri. Salah satu kontribusi dari sumbangsi dari fisika itu hampir 12,8% untuk GDP Amerika. Itu menandakan fisika tidak secara langsung impact-nya, tapi dengan adanya teknologi, misalnya dengan adanya semiconductor dan seterusnya dikembangkan dari konsep fisika, sehingga itu menyumbangkan banyak hal ke negara Amerika. Jadi investasi hari ini adalah investasi pendidikan, terutama sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Itu harus dikembangkan dan harus didukung penuh. Nah, dan salah satu solusinya tentunya adalah dengan melakukan afirmasi program studi sains. Afirmasi yang saya maksud ini adalah buat siswa-siswa terbaik yang memasuk ke program studi sains itu diberikan beasiswa penuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua solusinya kita bisa buat juga adalah karena banyak hal kenapa mereka atau siswa-siswa itu kurang tertarik di jurusan sains itu berkaitan dengan lapangan kerja. Tentunya di bidang-bidang lain, lapangan kerja dengan penghasilan yang lebih besar, itu lebih menjanjikan menurut mereka. Nah, dibuat afirmasi khusus, nanti anak-anak ini bekerja di bidang-bidang tertentu, disiapkan lapangan kerjanya, sehingga banyak anak-anak yang tertarik di bidang-bidang sains, terutama fisika, karena saya di Departemen Fisika, sehingga beberapa tahun ke depan, itu akan lahir inovasi-inovasi. Lahirnya inovasi itu ya banyak hal nanti untuk pertahanan keamanan kita juga akan meningkat. Salah satunya sekarang misalnya penguasaan teknologi informasi. Kita tidak memiliki platform sendiri ya misalnya. Sehingga apa? Hampir banyak data-data kita itu ya dikuasai oleh pihak asing. Nah itu sebabnya kita harus berpikir secara sistematis dan fundamentalis. Bahwa yang paling penting itu adalah investasi di pendidikan. Salah satunya adalah bidang sains. Itu didukung. Harus selalu didukung penuh. Dan meningkatkan juga dengan memberikan sosialisasi, literasi-literasi terkait dengan pentingnya sains, terutama matematik ke siswa-siswa. Sehingga salah satu impian dari siswa-siswa itu adalah menjadi seorang misalnya matematikawan dan fisikawan. Kalau hari-hari ini ya kita lihat jurusan yang paling sedikit adalah diminati adalah jurusan sains. Nah,
itu juga sangat berpengaruh nanti ke pertahanan keamanan negara kita. Seperti halnya sekarang, misalnya kita mau berperang misalnya, siapa tahu ya ke depan ya, karena kan di posisi sekarang ini tidak tahu siapa kawan siapa lawan ya. Nah, kita masih lemah, tidak memiliki inovasi, misalnya kita tidak memiliki industri yang mumpuni untuk pesawat tempur, kapal selam, teknologi radar, roket, senjata, hampir seluruhnya berasal dari asing. Nah itu, kita lemah. Sehingga kita akan mudah diserang oleh pihak asing. Kita tidak memiliki kemandirian dalam teknologi. Nah itu, jadi kita, mungkin sekarang kita bisa bilang, oh iya masih ada beberapa orang yang menguasai bidang-bidang itu. Tapi kalau kita balik lagi ke belakang, nanti, ke depan misalnya, berapa puluh tahun lagi, anak-anak yang menguasai atau berminat di bidang-bidang sains itu hanya sedikit. Kedepannya itu mungkin hanya segelintir orang yang turut serta memberikan inovasi dan bahkan mungkin tidak ada, sehingga negara kita makin terpuruk, makin terbelakang. Kita contohlah negara-negara di kawasan kita Asia seperti China sekarang ini ya, menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan di antara hegemoni negara-negara seperti Rusia dan Amerika. Di balik itu kalau kita lihat anak-anak mudanya, itu adalah anak-anak muda yang sangat bersemangat untuk menguasai sains dan teknologi. Nah, itu saja mungkin kesempatan ini, diskusi ringan, opini saya sebagai seorang dosen di program studi fisika. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.